Aku Vina Kurata Ayun, mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di kesempatan kali ini, aku pengen sharing sedikit tentang salah satu topik yang aku pelajari. Dan jujur, ini bikin aku penasaran banget. Apa sih? Apa ya? Kita mulai dari, pernah gak sih kamu lupa naruh kunci? Atau pernah gak sih kamu lupa mau ngomong apa, padahal tadi udah di ujung lidah? Tapi sebaliknya, kamu masih ingat dengan jelas lirik lagu yang kamu dengar waktu SD. Padahal itu udah bertahun-tahun lamanya loh. Semua pengalaman itu berkaitan dengan apa sih? Nah, semua pengalaman itu berkaitan dengan memori. Oke. Jadi di sini aku akan bahas tentang memori, dan senangnya lagi adalah aku akan bahas sangkut pautnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya. Dalam psikologi kognitif, memori adalah kemampuan mental untuk menyimpan, mempertahankan, dan juga mengingat kembali pengalaman dari masa lalu. Memori bukan seperti rekaman video yang memutar ulang kejadian persis seperti aslinya. Justru, memori itu bersifat rekonstruktif. Artinya, setiap kali kita mengingat sesuatu, otak kita sebenarnya sedang merekonstruksi ulang kejadian itu. Para ahli membagi memori menjadi 3 jenis utama berdasarkan durasinya. Yang pertama, ada memori sensorik, yang mana memori sensorik adalah jejak informasi yang ditangkap oleh indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hanya sekitar 1 detik. Contohnya, saat kamu melihat jam dinding, lalu kamu berpaling, kamu masih bisa melihat angkanya. Itulah memori sensorik. Yang kedua, ada memori jangka pendek atau working memory. Working memory adalah tempat untuk menyimpan informasi sementara untuk diproses. Jadi kapasitasnya terbatas. Nah, menurut George Miller, mungkin hanya sekitar 7 item, plus minusnya 2. Itu dalam satu waktu. Contohnya, kamu membaca nomor telepon lalu langsung mengetiknya. Nah, begitu selesai, nomor itu perlahan terlupakan. Lalu yang ketiga, ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini adalah gudang penyimpanan permanen otak kita. Kapasitasnya hampir tidak terbatas. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada memori deklaratif, yaitu adalah fakta dan peristiwa yang bisa kita ungkapkan, seperti nama ibu kota negara kita atau kenangan ulang tahun kamu. Yang kedua, ada memori prosedural, di mana keterampilan otomatis seperti mengendarai sepeda atau mengetik, kamu melakukannya tanpa harus memikirkan langkah-langkahnya. Lalu bagaimana sih memori bekerja? Sini. Jadi, memori bekerja ada 3 tahap utama. Yang pertama, ada tahap encoding, atau tahap di mana otak mengubah informasi dari luar menjadi format yang disimpan terus gimana sih memori bekerja? Sini. Jadi, ada 3 tahap utama
bagaimana memori bekerja. Yang pertama, ada encoding, di mana otak mengubah informasi dari luar menjadi format yang kemudian disimpan. Yang mana informasi masuk lewat indera lalu diproses. Yang kedua, ada storage, di mana informasi disimpan di otak semakin sering ada storage, di mana informasi disimpan di otak semakin sering diulang dan semakin bermakna. Semakin kuat, semakin jejak memorinya. Yang ketiga, ada memory retrieval, di mana memory retrieval ini memanggil kembali informasi yang dibutuhkan. Nah, inilah yang terjadi saat kamu menjawab soal ujian atau mengingat nama seseorang. Terus, lupa bagaimana? Nah, lupa itu terjadi ketika salah satu dari 3 tahap ini gagal bekerja dengan baik. Bisa karena informasinya tidak di-encoding dengan kuat, atau jalur retrievalnya terganggu. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan kehidupan kita? Oke, jadi yang pertama, soal belajar. Pernah kamu pakai metode SKS alias sistem kebut semalam? Nah, jadi kayak misal nih, pas kamu ujian semalam suntuk tuh kamu belajar, tapi pas ujian malah blank. Nah, itu tuh karena otak nggak punya cukup waktu untuk memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Terus solusinya gimana? Solusinya pakai metode spaced repetition, di mana belajar rutin tapi sedikit-sedikit itu jauh lebih efektif. Yang kedua, soal stres. Stres berlebihan meningkatkan hormon kortisol yang merusak hipokampus. Nah, bagian otak yang membentuk memori baru. Jadi, kalau kamu tiba-tiba blank, saat presentasi, itu bukan karena kamu bodoh, tapi itu respon biologis otak kamu. Yang ketiga, karena mengalami penuaan. Nah, memahami cara kerja memori bikin kita jadi lebih empati sama lansia yang sering lupa, apalagi sama orang yang mengalami demensia atau Alzheimer. Yang keempat, soal smartphone. Kita di era sekarang ini makin sering menitipkan ingatan kita ke handphone, seperti nomor telepon, jadwal, semua tersimpan di sana. Nah, fenomena ini disebut juga dengan cognitive offloading. Oke, itu tadi sedikit pembahasanku tentang memori dalam psikologi kognitif. Semoga video ini bermanfaat juga ya buat teman-teman semua, baik itu yang memang berkecimpung di jurusan psikologi atau buat teman-teman yang mungkin cuma pengen tahu nih tentang cara kerja memori. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Aku Vina Kota Ayun, mahasiswa psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bye bye. I just had to let you know you're